pembacaan biografi wong soleh. Allah soleh, campur soleh. Biografi siapa? Biografi riwayat hidup yang di dalamnya diceritakan tentang ya kelakuan hidupnya, kemudian juga amal ibadahnya sampai kepada akhlak beliau itu diterangkan. Nah, manaqibun pirang-pirang. Ya, manaqib At-Tijani, siapa apa yang manaqib Syafi'iyah. Nah, cuma yang biasa dijadikan jamiah ning wong Jawa ibaratnya manaqib Nurul Burhani. Ya, Nurul Burhani itu terjemah bahasa Jawa. Sing kitab asli ya Al-Mujaini Dani. Karangnya Syekh Barzanji. Nah, ini menceritakan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia. Nah, biografi itu penulisannya melalui beberapa sumber sejarah. Dari Pak Zaki sumber sejarah kan telu. CJ sumber lisan, loro sumber tulisan, telu sumber benda artefak. Nah, lisannya apa? Sumber lisannya adalah dari pelaku sejarah itu sendiri dan juga para saksi. Nah, berarti pengambilan kitab ini diantaranya makalah Syekh Abdul Qadir dan juga cerita-ceritanya santrinya. Dari santrinya bahwa Kanjeng Syekh itu adalah seperti ini, diceritakan di sini. Nah, kemudian tulisannya apa? Ya banyak, karya-karya beliau itu banyak. Itu adalah bukti. Ya, bukti bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada. Syekh Abdul Qadir itu adalah orang yang wali, sudah usul ilallah, dan karomahnya juga ada. Sudah banyak menyaksikan karomahnya. Santrinya sendiri yang menceritakan. Nah, ada pun kita yang sekarang hanya membaca ceritanya saja. Loh, apa tujuannya? Gitu. Membaca ceritanya wong-wong zaman bengen apa? Nah, dengan membaca ceritanya itu mengharapkan turunnya rahmat, turunnya rahmat Gusti Allah. Bahkan tujuan manaqibnya siji tabarukan, ngalap berkah dengan dibacakannya biografi orang soleh itu, ngalap berkah supaya rahmatnya turun. Terutama nih kan ditempatin ya keluarganya ya sakinah mawaddah ya soleh rezeki yang berkah gitu. Kemudian tawasul ari golongan kita lu bisa langsung jaluk Gusti Allah kudu perantara. Golongan kita bisa langsung bupati itu Pak Jabut. Iya, harus melalui sekda dan lain sebagainya. Pun gelamang kenal kalau sekda. Kalau dikenal ya harus apa kita jaluk tulunge. Nah, diantaranya kita tawasul gawe perantara karo Gusti Allah itu melalui Syekh Abdul Qadir, karena beliau itu sudah usul, sudah dekat dengan Allah, njaluk kabeh dituruti. Bahkan takdirnya wis mati, dijaluk Syekh Abdul Qadir aja mati. Beli mati. Ya, dengan kan ada ceritakan. Jadi ada orang yang mau berdagang, wis siap-siap nggawa 7 juta modalnya. Barang sowan ning Syekh Ahmad aja mangkat tahun gini. Soalnya ini lohil makhude entel mangkat dinagian tahun gini mati bakal dibunuh, tuli dirampok. Karena sudah persiapan penuh, ning ati masih gelendang. Waduh, dia siap-siap semua badhe digloli ya. Nah, ini dalam ketemu Syekh Abdul Qadir diceritakan bahwa saya ketemu dengan Syekh Ahmad, padahal saya sudah persiapan penuh, sudah modalnya wis entok-entokan lah sama tuku barang nang gowo dijagang lho, Pak. Kalau Pak Zaki kan tuku wis tuku yogurt, orang beli dagang gitu. Jadi dia mandek. Kopi. Iya, kopi. Asuransi. Oh. Asuransi pirang-pirang nomor. Bos. Nah, Syekh Abdul Qadir kan lebih dekat main. Enggak kalau tahu. Ya wis, mangkat. Isu nanggung ya Syekh Abdul Qadir. Begitu mangkat ya Syekh Abdul Qadir ya tidak hanya bicara, didoakan. Perlu Syekh Abdul Qadir kalau keterangannya dipateni, dirampok. Ya sama seperti yang Syekh Ahmad menceritakan seperti itu atau menyampaikan kepada orang itu. Tapi ya itu jauh karena wong sudah hasrat atau sudah himayah pengen sudah ya cita-cita sudah pengen berjualan gitu. Ya, sudah persiapannya matang ya sehingga jaluk dong karo Gusti Allah sampai terus berulang kali sehingga orang tersebut ya berdagang itu semuanya laku, kemudian pulang
Di tengah perjalanan karena sudah apa ya, perjalanan jauh, jadi istirahat di penginapan. Nah sebelumnya turu butuh hajat WC. Nah duit kan mau lah, oli 1 juta, mau 7 juta ya, oli 10 juta. Dicampelkan ke stok WC untuk dia WC apa wis buang air, terus kemudian selesai mertu kloyong bae, beli kelingan duit kan. Butuh kloyong bae, terus mancing penginapan keturuan, langsung turu. Nah turu yang ngimpi dibegal, dia sampai dipateni, dibegal, dirampas barangnya, tulis dipateni. Tapi pas selesai itu tangi jengkelnya, ternyata apa? Rasa lara, gue lu rasa lara, nanti bacok, jengkelnya tangi, tulis anak bekas ya, anak bekas. Nah biar ini kan dah, duit kari nih kastok WC, dipare masih anak. Nah, dia yakin bahwa ini adalah karomah Syekh Abdul Qadir. Dengan karomah Syekh Abdul Qadir yang seharusnya saya mati, tapi saya mati di dalam mimpi. Yang seharusnya saya rampok, tapi dirampok di dalam mimpi. Tuh, jadi setengah pelajaran kok. Nih Syekh Ahmad kita, Kang Sepuh, apa nih Syekh Abdul Qadir? Kang ngomongannya bener. Barang ketemu kalau Syekh Ahmad, les mana nih Syekh Abdul Qadir dikit. Beliau adalah mahbub, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Beliau memintakan kepadamu, untukmu, meminta kepada Allah untukmu itu sampai 17 kali, sehingga takdir mati lah hanya diwujudkan dalam mimpi, hanya dibuktikan dalam mimpi. Takdir dirampok hanya dibuktikan dalam mimpi. Itu karomah Syekh Abdul Qadir. Nah terus pas ketemu kalau Syekh Abdul Qadir durung cerita, wis ngomong dikit Syekh Abdul Qadir. Jare Syekh Ahmad, aku karena didoakan kita sampai 17 kali. Padahal tidak segitu. Saya itu mendoakan untuk keselamatanmu itu dari 17 kali sampai 17 sampai 70 kali. Jadi derajat Syekh Ahmad dengan Syekh Abdul Qadir itu, Syekh Ahmad tangkene, Syekh Abdul setengah kan dari delenge, lawan kan delenge. Jadi sama-sama wali dan memiliki keunggulan masing-masing. Dan Syekh Ahmad itu gurunya Syekh Abdul Qadir yang fikih tasawufnya itu Syekh Ahmad. Ya, itu dicerita di antara cerita karomah-karomahnya. Dan ini diceritakan oleh santri. Jadi bukan ngarang. Ya, itu namanya biografi. Beda dengan legenda. Ya, legenda Luntung Sarung, legenda Tangkuban Perahu, ya itu nggak tahu keasliannya. Nah, kalau ini adalah biografi. Biografi ditulis berdasarkan penelitian, penggalian. Makanya Mangkobal menjadi tasir itu penelitian penggalian. Jadi, mahbub yang dicintai, masih mahbub yang paling dicintai oleh Allah atau yang dekat dengan Allah, mahbub dan dicintai. Artinya bakal demeni, awalnya bisa demen kita menjaluk apa bari turuti senajan itu takdirnya mati. Makanya anak-anak makola paling istilahnya pendapat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan doa itu melebihi kekuatannya, melebihi dari takdir. Dan saya jadi tidak ada yang bisa menolak qadar kecuali doa. Ya, dan saya bisa apa artinya banyak menemukan kecocokan di antaranya saya membaca ini. Jadi mulanya bakal baca ya sedikit-sedikit digerayangi lah artinya. Pada sih permintaan Gus Maktun itu kan dijelaskan. Cuma ya kalau dibaca dan dijelaskan ya kesuwe. Iya. Paling ya satu mangkola apa satu bab. Nanti bulan depannya bab kedua, bulan depannya bab 3. Aku bacane Syekh Abdul Qadir. Niku nyaluk doa ning anak bojo cilik. Jadi meminta doa kepada siapa saja. Karena Kanjeng Nabi juga pernah meminta doa. Ya termasuk Kanjeng Nabi menjaluk doa. Sebenarnya mengamini doanya Jibril, kemudian Nabi Musa juga sama meminta doa ke Nabi Khidir. Iya, saya tak topik. Padahal kan derajatnya kan tingginya Nabi Musa, derajatnya tingginya Nabi Muhammad. Tapi ini ya iya. Bahkan justru anak kecil itu belum ada dosa. Jadi kalau minta doa, ya insya Allah ya itu tanpa alim-alim gitu, tidak ada penghalang. Cuma ya itu tadi mungkin ya
anak kecil tidak semua yang kecil, anak kecil. Dan ya kadang orang ngepasin nih kalau takdir ya. Iya, kalau bisa ngepas ya. Kali-kali udah cepat. Kayak kesembuhan seorang si Jelakan kasih gong. Di waras-waras. Anu jancuk di waras. Ya itu kadang-kadang apa yang ngepasing ketika itu ngepasing begitu. Kayak kita mukul batu. Wis ping 10 orang pecah-pecah. Pas anak bocah cilik tok pecah. Kenapa? Karena yang sudah ke-11 kalinya kan gitu. Yang 10 kan sebenarnya sudah retak. Cuma kita bisa sabar. Anak bocah cilik membantah pecah. Dudukan anak bocah cilik yang anak ente itu mau ke 10 kali. Ya itu diantaranya. Nah kemudian di manakib itu di bab ini yang paling pokoknya yaitu bertawasul kan tadi. Pas gimana sih ya? Tawasul sih adalah mahabbah, kecintaan. Jadi dengan membaca ini tadi memupuk cinta kita kepada orang soleh itu. Ya minimal kita hari meniru kelakuan siang ya. Minimal kita mengambil istilahnya pendapatnya beliau. Ketika menghadapi bahaya ataupun istilahnya musibah itu seperti apa. Di sini kan dijelaskan. Jadi sebenarnya musibah yang menimpa orang alim itu bukan untuk menghancurkan, akan tapi kita litah tabiro sebagai pembelajaran kita lah, ikhtibar, ujian, ikhtibar ini harus berangkat ujian. Jadi bukan untuk menghancurkan. Jadi jangan sampai kita istilahnya Ustaz melas bin kita maning belah. Justru saking melasih supaya kita menjadi kuat maka harus melalui beberapa ujian. Bahkan mau pengen naik ya harus ujian. Bahkan pengen ujian umum, ujian wah bolos ya beli naik. Pengen ujian beli makat ya beli lulus. Jadi orang yang lulus adalah orang yang melewati ujian itu. Kalau ujian ditinggalkan ya wis disekor. Sulit beli naik tahun depannya. Begitu. Kita tawasul dulu, kemudian doa. Bismillahirrahmanirrahim.